Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki untuk kita semuanya. Ada penghalang rezeki, yakni ketika hati mengunci pintu langit. Kadang rezeki bukanlah takdir yang tertunda, tetapi doa yang tertolak oleh sifat yang tak disadari. Ia bukan tak datang karena langit lupa, tetapi karena bumi menolak untuk membersihkan hatinya. Rezeki tak hanya jatuh dari langit, ia mencari tempat untuk singgah. Dan bila hati kita sempit, ia akan berbalik arah. Di antaranya adalah kesombongan, dinding tinggi yang menghalau berkah, yakni orang yang sombong menutup pintu rahmat dengan tangannya sendiri. Ia merasa cukup padahal kosong. Ia menganggap rendah yang lain padahal tak lebih tinggi. Sombong membuatnya enggan belajar, menolak nasihat, dan merasa bahwa rezeki adalah hasil kekuatannya semata. Sedangkan rezeki mencintai hati yang merunduk, bukan yang mendongak angkuh pada langit. Yang kedua adalah iri dan dengki, merupakan racun halus yang membunuh kesempatan. Hati yang iri ibarat rumah dengan jendela tertutup. Ia tak melihat cahaya datang. Ia sibuk menghitung milik orang lain, hingga lupa menghargai apa yang sudah ia punya. Rezeki menjauh dari hati yang tak bersyukur, yang selalu merasa kurang, yang tak pernah tenang dengan pencapaian sesama. Padahal Tuhan tak pernah tertukar dalam memberi. Yang iri justru mengusir rezekinya sendiri. Yang ketiga adalah malas, jemari yang tak bergerak menjemput takdir. Rezeki memang bisa datang tak terduga, tetapi tidak kepada jiwa yang diam tanpa upaya. Kemalasan adalah kabut tebal yang menutupi jalan-jalan keberuntungan. Mereka yang bermimpi tanpa bergerak, menunggu tapi tak memulai, ibarat menanam benih di tanah kosong tanpa air dan sinar. Rezeki mencintai gerak, mencintai usaha walau kecil, sebab semesta hanya bekerja bersama mereka yang bekerja. 4. Yang bisa mengunci langit adalah suka mengeluh, artinya hujan kata yang membanjiri doa. Lidah yang sering mengeluh adalah pintu yang mengusir keberkahan. Ia tak tahu setiap keluhan adalah penolakan terhadap apa yang telah diberikan. Dan bagaimana bisa rezeki masuk jika penghuni rumahnya selalu mencaci isi yang ada? Mengeluh bukan hanya memudarkan syukur, tetapi menumpulkan daya juang. Rezeki tidak betah tinggal di hati yang kotor oleh ketidakpuasan. Juga yang perlu diperhatikan adalah karena tidak jujur, atau luka yang membekas di jalan rezeki. Kebohongan adalah belati yang diam-diam melukai tangan sendiri. Sekali menipu, kepercayaan pergi. Dan ketika kepercayaan hilang, pintu rezeki ikut tertutup. Rezeki jangka panjang tidak menyukai jalan pintas. Ia lebih suka perlahan tapi pasti, bersih dan berkah. Orang yang jujur mungkin lambat di permulaan, tapi rezekinya kokoh dan tak mudah goyah. Yang keenam yang bisa menutup pintu langit adalah pelit
dan enggan berbagi. Orang yang tak mau memberi, jangan heran jika sulit menerima. Sebab rezeki adalah aliran, bukan simpanan. Ia mengalir dari tangan ke tangan. Semakin banyak memberi, semakin deras ia datang kembali. Tetapi ketika tangan menggenggam terlalu erat, rezeki berhenti, tak bisa masuk, tak bisa keluar. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita tidak mau introspeksi diri. Ini menjadi penting untuk diperhatikan. Ibarat cermin retak yang menyalahkan segalanya. Ada orang yang hidupnya seret, tapi sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, menyalahkan takdir, tapi tak pernah bertanya, apa yang salah pada diriku ini? Padahal rezeki kadang tertahan bukan karena dunia tak adil, tapi karena diri tak mau berubah. Cermin diri adalah awal dari perubahan, dan perubahan adalah jembatan bagi datangnya rezeki baru. Rezeki itu peka, ia memilih hati yang lapang, tangan yang ringan, dan jiwa yang sabar. Ia mendekat pada mereka yang hidupnya jujur, ucapannya baik, hatinya bersih dari dengki, dan langkahnya penuh usaha. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau diperbaiki oleh waktu dan dibentuk oleh pengalaman. Jika rezeki terasa jauh, jangan buru-buru marah pada Tuhan. Kadang yang perlu kita lakukan hanyalah duduk sebentar, menengok ke dalam, dan bertanya, apakah aku sudah menjadi tempat yang pantas untuk rezeki datang dan tinggal? Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki kepada kita semuanya dari jalan yang tidak disangka-sangka dan penuh berkah. Amin.